Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan Sabda Tuhan Embun Sabda Selasa 20 September 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema dengarkan sabda Tuhan dan lakukan. Atau dengarkan sabda Tuhan dan laksanakan. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Paulus Chong Hasan serta kawan-kawan. Mereka adalah martir dari Korea. Mereka adalah contoh konkret dari orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Mereka beriman akan sabda Tuhan yang mereka bawakan, mereka wartakan, mereka laksanakan dalam hidup mereka, sehingga mereka kemudian akhirnya mengalami kemartiran karena sabda Tuhan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam satu kesempatan khotbah, seorang imam, seorang romo, dia bertanya kepada umat yang hadir, apakah ada yang tahu bagaimana supaya hidup ini aman-aman saja dan baik-baik saja? Tentunya seperti biasanya umat diam saja dan menunggu romonya yang menjawab. Sepertinya banyak yang menantikan litani perbuatan atau sikap yang akan disampaikan oleh sang romo, sikap-sikap baik. Tetapi romonya kemudian hanya menyampaikan satu kalimat perintah. Dengarkan sabda Tuhan, lakukanlah. Dengarkan sabda Tuhan, laksanakan. Singkat, padat, bernilai, dan jelas. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya pikir dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan romo tersebut benar adanya. Saya pun akan menyampaikan yang sama. Kalau saya ditanya apa yang harus diperbuat agar hidup baik-baik saja, aman-aman saja, ya, dengarkan sabda Tuhan dan lakukanlah atau laksanakanlah. Kita bisa membaca kitab suci, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Pastinya di dalam dua kitab ini kita akan menemukan ada begitu banyak ajaran, nasihat-nasihat agung, nilai-nilai mulia yang disampaikan, dan semua itu adalah sabda Tuhan, sabda Allah. Nah, kalau semuanya dijalankan, maka hasilnya akan luar biasa, bukan? Tapi tentunya tidak semudah yang diomongkan atau yang dikhotbahkan.
Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar dan membaca Yesus katakan dengan jelas tentang siapakah ibunya dan saudara-saudaranya, yaitu mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Yesus membawa para pendengarnya untuk melihat relasi dengannya melewati batas-batas hubungan darah. Relasi dengannya itu lebih daripada sekedar hubungan darah. Dan itu terlihat dari bagaimana seseorang mendengarkan sabda Allah dan bagaimana seseorang melaksanakan sabda Allah yang didengar itu. Tentunya dalam hal ini Yesus memuji ibunya Maria dan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya tentunya yang dimaksud. Karena apa? Karena mereka mendengarkan sabda Allah, mendengarkan Dia, terlebih ibunya. Beliau mendengarkan dan melaksanakan. Dengan itu, Yesus juga menantang semua yang mengaku mengikutinya, semua yang mengaku percaya kepadanya. Apakah semua adalah pendengar dan pelaksana sabda? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, juga bagaimana dengan kita sekarang ini? Sungguhkah kita sudah menjadi pendengar sabda? Sudah menjadi pelaksana sabda sesudah mendengarkan? Apakah kita mendengarkan dan kemudian melakukannya? Kalau sudah, syukur kepada Allah, puji Tuhan. Dan mari kita lanjutkan terus dengan semangat kejujuran, dengan semangat ketulusan dan kerendahan hati serta cinta yang mendalam akan Tuhan. Kalau belum atau masih setengah-setengah, mari kita perbaiki, kita perbaharui hidup kita itu. Kasih karunia Tuhan, rahmat kemurahan hati Tuhan akan memampukan kita untuk itu. Kita harus buka diri untuk itu. Mari kita baca dan kita dengarkan sabda Allah. Kita bawa apa yang kita baca itu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar ada di pikiran kita, tapi kita bawa turun ke dalam hati kita. Kita renungkan, kita simpan itu dalam hati kita. Dan kemudian kita salurkan itu lewat sikap hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku, semoga dengan perantaraan doa Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang, martir-martir Korea beserta kawan-kawan, semoga kita sungguh menjadi pendengar sabda dan kemudian menjadi pelaksana sabda yang kita dengar itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas karunia iman. Bantulah kami, bukalah telinga hati kami, agar kami sungguh mendengar sabda-Mu dan melakukannya, melaksanakannya. Jangan biarkan kami acuh tak acuh dan hanya setengah-setengah dalam mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anda semua, keluarga yang Anda kasih, segala usaha dan karya Anda dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda dan jalanilah hari ini dengan senyum.